Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Delpa, NIM 2220104034. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang untuk memenuhi UAS mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Marzuki SY MHI. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pemerintahan. Pengertian pemerintahan, pemerintah adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintah seperti ini mencakup kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dalam arti sempit, pemerintah adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif, presiden ataupun perdana menteri, sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya. Itu yang ada 3 pengertian dari sistem pemerintah menurut hukum tata negara. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan dalam arti sempit, yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini menghasilkan 2 model pemerintahan, yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Yang kedua yaitu pemerintahan dalam arti luas, yakni satu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari perdagangan ini, sistem pemerintah negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat atau federal, dan negara konfederasi. Yang ketiga yaitu yang terakhir, sistem pemerintahan dalam arti sangat luas, yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasarkan kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintah monarki, pemerintahan aristokrasi, dan pemerintahan demokrasi. B. Pengertian bentuk pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang memerintah dan sifat pemerintahannya menjadi 6, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, republik atau politela, dan demokrasi. Yang kedua yaitu menurut Polybius membagi untuk pemerintahan menurut jumlah orang memerintah serta sifat pemerintahannya. Berdasarkan sudut pandang ini dapat dibedakan 6 jenis pemerintah, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki atau oklokrasi. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir, Kranenburg menyatakan adanya ketidakpastian pengguna istilah monarki dan republik untuk menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan.
Eh, C. Pengertian sistem pemerintahan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hamid S. At-Tamimi. Sistem pemerintahan menurut Hamid S. At-Tamimi adalah sistem kerja pemerintah yang dilakukan oleh presiden atau hubungannya dengan sistem kerja, fungsi lembaga tinggi negara. Yang kedua yaitu menurut Ismail Sunni. Sistem pemerintahan menurut Sunni suatu pemerintahan tertentu yang menjelaskan hubungan antar alat kelengkapan negara tertinggi di sebuah negara. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir AGD Panja Astawa mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai hubungan kekuasaan, wewenang, dan fungsi antara dua atau lebih organ negara maupun pemerintah secara timbal balik, khususnya hubungan antara legislatif atau badan pembuat undang-undang dan eksekutif atau pelaksana undang-undang. Yang D itu ya adalah bentuk pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan ajaran yang sekarang, banyak pengikutnya adalah bahwa negara dibentuk oleh 5 unsur, yaitu yang pertama, pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang kedua yaitu dua rakyat atau warga negara yang merupakan satu bangsa. Yang ketiga yaitu wilayah tertentu. Yang keempat, berdaulat penuh. Yang terakhir yaitu pengakuan dari negara-negara internasional. Itu yang sistem pemerintahan di Indonesia. Pada negara-negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensil atau eksekutif, dan sistem pemerintahan parlementer atau parliamentary eksekutif. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensil atau eksekutif. Di dalam sistem pemerintahan presidensil terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan legislatif atau parlementer dengan kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer atau parliamentary eksekutif. Dalam pemerintahan yang bersifat parlementer terdapat dua lembaga tinggi negara yang saling memengaruhi, yakni eksekutif dan legislatif. Eksekutif dan parlementer. Pada sistem parlementer tergantung satu sama lain. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.